Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Hadi. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini judulnya adalah Al-Hadi. Al-Hadi adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha pemberi petunjuk. Jadi makna dari Al-Hadi di situ ialah yang maha pemberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hadi memberikan petunjuk kepada seluruh makhluknya. Jadi yang bisa memberikan petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya yang Dia kehendaki, terutama kepada manusia. Salah satu contohnya di situ, jikalau sebelumnya manusia tersebut ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan petunjuk kepada manusia tersebut sehingga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala seterusnya. Itu contoh dari yang maha pemberi petunjuk. Salah satu petunjuk tersebut apa? Untuk menuju jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dengan adanya petunjuk tersebut apa? Supaya seseorang tersebut berada di jalan yang benar dan juga jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ini dapat berubah berbagai hal, termasuk wahyu, akal, dan alam semesta. Jadi bentuk dari petunjuk di situ terdapat berbagai macam bentuk atau berbagai macam hal. Salah satu contohnya di situ termasuk wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu merupakan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia di situ berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang benar dan bisa selamat dunia dan juga akhirat. Bentuk dari petunjuk tersebut yang kedua adalah akal. Jadi akal di situ bagian dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal manusia bisa berpikir, bisa juga membedakan antara yang baik dan juga buruk. Sehingga tersebut dengan akal kita bisa mengetahui yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk. Dengan akal juga kita bisa merenung mengenai tentang proses penciptaan alam semesta untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk yang ketiga di situ dapat berupa yang namanya alam semesta. Jadi dengan adanya alam semesta di situ kita bisa berpikir kembali bahwasanya diciptakan alam semesta di situ
dengan berbagai macam hikmah yang kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Sehingga dengan adanya hikmah tersebut merupakan bagian dari petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang Al-Hadi di situ, penjelasan yang pertama, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala petunjuk. Dia membimbing manusia baik secara langsung maupun melalui perantara untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bisa petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu, atau juga bisa melalui perantara, sehingga bisa apa di situ? Sebagai perantara yang bisa menunjukkan, sehingga mendapatkan yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjut yang pertama di situ ialah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya hidayah. Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sangat penting bagi manusia. Karena tanpa petunjuk manusia akan tersesat dalam kegelapan dan kesulitan. Hadirnya Islam, hadirnya Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita yang membawa risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bahagia dunia dan juga akhirat. Selamat dunia dan juga akhirat. Itulah pentingnya hidayah. Berbagai bentuk petunjuk. Petunjuk Allah dapat berupa wahyu Al-Quran dan sunnah. Bisa juga berupa akal, alam semesta, serta melalui perantara seperti Nabi, Rasul, dan orang-orang soleh. Jadi bentuk dari petunjuk di situ sangat kompleks sekali. Di antaranya Al-Quran dan juga sunnah Nabi atau hadis, dan juga dengan adanya akal kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan adanya alam semesta yang merupakan petunjuk juga bagi kita untuk kita bisa merenungi tentang alam semesta ini sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta melalui perantara. Siapakah perantaranya? Bisa Nabi, bisa Rasul, bisa juga orang soleh. Bagaimana contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan Al-Hadi di situ? Seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi, dan oleh karena itu ia akan selalu berusaha mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupannya, seperti berdoa, sholat, istikharah, dan mempelajari ilmu agama. Jadi yang namanya petunjuk di situ tidaklah langsung datang kepada kita, melainkan kita harus senantiasa berusaha terlebih dahulu. Baik di situ dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk. Baik di situ dengan cara kita mendirikan sholat istikharah, atau juga kita bisa mempelajari ilmu agama, di situ penuh dengan ilmu yang berkaitan dengan petunjuk, sehingga kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Teladan dari Al-Hadi di situ, seorang muslim yang meneladani sifat Al-Hadi akan berusaha memberikan petunjuk kepada orang lain dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Jadi kalau misalkan kita ingin meneladani sifat Al-Hadi di situ, bahwasanya kita bisa memberikan petunjuk bagi siapa saja yang datang kepada kita. Salah satu contohnya bertanya tentang suatu ilmu, khususnya di situ tentang ilmu agama. Makanya kita harus menjelaskan kepada mereka yang membutuhkan petunjuk, yang membutuhkan pertolongan dengan ikhlas dan tanpa pamrih, serta mengajak mereka menuju jalan yang benar. Dengan memahami makna Al-Hadi, seorang muslim dapat lebih mensyukuri nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk terus mengikuti jalan yang lurus.
Itulah pentingnya kita bisa memahami makna Al-Hadi. Berkaitan dengan sifat Al-Hadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Artinya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya yang hanya memberikan petunjuk di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.